Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di video sebelumnya kami sudah membahas mengenai kok bisa tubuh Sanji terasa aneh. Kami di sana berpendapat bahwa ada perkembangan genetik yang dialami oleh Sanji yang karena itulah tubuhnya terasa aneh. Chapter 1023 ini isinya benar-benar daging semua. Saking banyaknya yang ingin kami bahas, kami sampai-sampai memiliki niatan untuk membagi reviewnya menjadi 4 bagian. Dan ini adalah bagian kedua dari 4 bagian tersebut. Kita akan membahas soal Roronoa-Zoro dan mungkin masih akan menyinggung soal Sanji juga. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece adalah manga yang cukup gila. Eiichiro Oda mengkaitkan seluruh kejadian di dunia One Piece dari cerita lama hingga cerita terbaru. Bahkan dari hal-hal minor pun Eiichiro Oda akan mengkaitkannya jika bisa. Selama ratusan chapter berlangsung, rasanya hanya sedikit orang yang bertanya tentang kok bisa Sanji mengeluarkan api. Bahkan orang-orang di dunia One Piece-nya pun tidak ada yang mempermasalahkan soal kaki Sanji tersebut. Dan jika dipikir-pikir, dibandingkan mempertanyakan tentang Sanji, seorang manusia yang bisa mengeluarkan api, seharusnya Queen lebih mempertanyakan mengenai kok bisa Triceratops terbang layaknya helikopter. Haha, Eiichiro Oda di Wano Kuni ini berkali-kali berhasil membuat hal kecil menjadi hal yang besar. Contohnya adalah Gomu Gomu no Mi dan Diable Jambe milik Sanji ini. Sekarang apalagi hal kecil yang akan menjadi besar, yakni buta arah Zoro. Ya, bagaimana jika buta arahnya Zoro ini bukan sekedar sebuah komedi biasa, melainkan komedi serius yang memiliki dampak dan alasan. Masa lalu Roronoa-Zoro. Karakter seperti Zoro ataupun Luffy adalah karakter yang kelihatannya bukanlah karakter yang akan mengenang masa lalu. Maksud kami, Luffy sendiri ketika mengobrol dengan kakeknya yakni Garp. Ketika Garp membicarakan soal ayah Luffy, Luffy malahan bersikap seperti tidak peduli dengan ayahnya tersebut. Manga One Piece bukanlah manga yang mana karakternya tiba-tiba menceritakan soal masa lalunya. Biasanya ada penyebab yang membuat sang karakter akhirnya mendapatkan flashback. Seperti bagaimana Luffy mengalami flashback panjang ketika ia melihat es mati di hadapan matanya. Dan apalagi Roronoa-Zoro, sejauh ini ia adalah karakter paling laki di dunia One Piece. Meski ia sedang berada di ambang kematian seperti ketika melawan Taka no Mihawk, melawan Kuma ataupun setelah terkena serangan combo Kaido serta Big Mom, Zoro tidak langsung mengingat masa lalunya. Zoro bukanlah orang baperan yang sakit sedikit langsung flashback. Jadi kira-kira bagaimana caranya Eiichiro Oda menceritakan masa lalu Zoro ini? Kami sempat kepikiran bahwa karena Ras King telah tiada, artinya ada kemungkinan bahwa King akan bersedih karena rasnya yang telah menghilang ini. Sehingga bagaimana ketika nanti King menceritakan soal rasnya yang telah punah, yang mungkin penuh kesedihan itu, Zoro sebagai lawannya dapat memahami perasaan King karena Zoro merasakan hal yang sama juga. Sehingga Zoro akan menceritakan kembali masa lalunya pada King. Namun setelah dipikir-pikir, Roronoa-Zoro bukanlah tipe pria yang akan adu nasib seperti ini. Silsilah keluarga Zoro. Wano Kuni adalah sebuah negara yang tertutup semenjak ratusan tahun yang lalu. Sehingga hal yang normal bagi warga Wano Kuni untuk tidak tahu dunia luar. Sehingga ketika ada warga Wano Kuni yang ingin ke dunia luar, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak mengerti mata angin. Mereka tidak mengerti cara kerja lautan. Yang karena itulah Oden Kozuki ketika ingin mengarungi dunia ini, ia meminta untuk numpang di kapal bajak laut Shirohige. Dan sebelum Oden Kozuki keluar dari Wano Kuni, sekitar 55 tahun yang lalu dari sekarang, Shimotsuki Kozaburo, orang yang membuat pedang Meito Wado Ichimonji dan pedang Enma. Dan di SBS volume 96, ada seorang nakama yang bertanya, Odachi, pertanyaan. Beberapa karakter telah muncul dengan nama Shimotsuki, termasuk Shimotsuki Yasuie, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Kozaburo, dan Shimotsuki Ushimaru. Tetapi, apakah ada hubungannya dengan tempat Zoro dibesarkan yang menyandang nama persis itu, yakni Desa Shimotsuki dan Guru Zoro, Koshiro?
Jadi bagaimana dengan Zoro yang diajari Tsunachi oleh kakek di desa itu? Di volume 92, Anda menjelaskan tentang bagaimana orang-orang datang ke East Blue. Jadi ini mulai menarik. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Mungkin Nakama bisa lebih menyempurnakannya di kolom komentar di bawah. Lalu Oda pun menjawab, izinkan saya menjelaskan. Semuanya dimulai dengan Shimotsuki Kozaburo, sang pandai besi dan pendekar pedang. Kozaburo menempa pedang Enma dan memberikan pewarisnya pada keluarga Kozuki. 55 tahun yang lalu ia berangkat ke lautan. Dia dan samurai Wano Kuni memiliki petualangan yang besar. Mereka mendarat di tempat tertentu di East Blue. Mereka menyelamatkan penduduk setempat dari bandit gunung. Mereka mengajari penduduk desa cara menggunakan pedang yang menjadi terpikat dengan permainan pedang. Mereka memutuskan menetap di sana, mendirikan desa bernama Desa Shimotsuki. Lalu lahir putranya yang bernama Koshiro. Lalu cucu perempuannya lahir bernama Kuina. Ya, dengan kata lain, yang dimaksud Zoro dengan seorang kakek tua di desanya yang ia temui sebenarnya adalah kakek Shimotsuki Kozaburo-san sendiri, yang berasal dari negeri Wano. Oh, lalu bisakah itu berarti garis keturunan Zoro? Nah, itulah kisah Shimotsuki Kozaburo, samurai yang mendirikan desa Shimotsuki. Dan itulah yang bisa saya bagikan hari ini. Wadaw, ini cukup gila. Setelah kita mengkaitkan SBS volume 96 dengan chapter terbaru, rasanya ini lebih hebat dari yang kita kira. Karena dibanding sosok Ushimaru, sosok Kozaburo ini terkesan lebih hebat ketimbang Ushimaru. Dikarenakan ia adalah seorang pelaut, pandai besi, dan pendekar pedang. Dan pertanyaannya lagi, kira-kira bagaimanakah caranya Eiichiro Oda mulai menceritakan flashback mengenai Zoro ini? Masa lalu adalah kekuatan. Setiap karakter manga shonen kemampuannya meningkat setelah ia mengingat masa lalu. Bahkan hal ini dialami oleh seorang pria seperti Roronoa Zoro. Di arc Alabasta ketika dirinya kesulitan memotong besi, Zoro teringat dengan ilmu yang diberikan oleh Koshiro dan akhirnya bisa mengalahkan Mr. One. Sehingga kira-kira hal apakah yang akan memancing Zoro untuk mengingat masa lalunya? Menurut kami ini berkaitan dengan bagaimana Zoro dapat menguasai pedang Enma, berkaitan dengan Tsunachi, dan berkaitan dengan sosok Kozaburo. Menurut kami, Zoro bisa menguasai pedang Enma seutuhnya adalah ketika Zoro benar-benar meresapi pedang Enma secara utuh. Yang mungkin, cara Zoro memahami dan meresapi pedang Enma adalah dengan mengingat masa lalunya bersama sang pencipta pedang Enma, yakni Shimotsuki Kozaburo. Dikatakan tadi di SBS, Kozaburo adalah sosok yang mengajarkan Zoro Tsunachi. Dan wajah Kozaburo sendiri belum ditunjukkan dalam cerita ini. Bahkan wajahnya tidak ditampilkan siluetnya. Ketika Kozaburo disebutkan oleh Hitetsu, Eiichiro Oda tidak menyelipkan siluet atau semacamnya. Sehingga sebagai karakter yang mungkin saat ini sudah tiada, bagaimana caranya Eiichiro Oda menampilkan wajahnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah melalui ingatan masa lalu. Ingatan siapa? Tentunya adalah ingatan Roronoa Zoro. Yang mungkin bukan hanya soal Tsunachi saja yang diajarkan oleh Kozaburo pada Roronoa Zoro, melainkan soal leluhur Shimotsuki, yakni Ryuma. Mungkin kita akan mempelajari arti menjadi seorang samurai dari sisi keluarga Shimotsuki. Yang mungkin alasan Kozaburo menjadi seorang pandai besi adalah ia ingin membuat sebuah pedang yang lebih hebat atau setara hebatnya dengan leluhur mereka, yakni pedang Susui milik Ryuma. Dan pertanyaannya, apa yang membuat pedang Susui terlihat hebat? Yang paling terlihat jelas adalah karena pedang Susui merupakan sebuah pedang yang berwarna hitam. Dan sejauh ini pedang buatan Kozaburo belum mencapai pedang hitam layaknya pedang Ryuma. Dan sejauh ini juga karakter Zoro digambarkan seperti karakter yang meneruskan sebuah mimpi. Ketika Kuina mati, Zoro meminta kepada Koshiro untuk memiliki pedang Kuina. Zoro berjanji akan memenuhi impian Kuina untuk menjadi seorang pendekar pedang nomor 1. Yang mungkin Kozaburo juga menaruh harapan pada Zoro bahwa suatu saat akan ada orang yang berhasil membuat pedang buatan Kozaburo menjadi hitam layaknya pedang Ryuma. Seluruh harapan Shimotsuki ada di pundak Zoro. Jika ditarik secara garis besar, rasanya harapan seluruh keluarga Shimotsuki diteruskan oleh Roronoa Zoro. Mulai dari Kuina,
Kozaburo, Yasuie. Dan untuk Yasuie ini sepertinya tidak perlu kami jelaskan, karena pastinya nakama sudah memahaminya karena topik ini sudah sering dibicarakan. Sekarang kami ingin menambahkan satu karakter lagi, yakni harapan Shimotsuki Ushimaru dan warganya. Dahulu kala, ketika Orochi pertama kali menjadi seorang shogun, Orochi memberi kesempatan para daimyo untuk tunduk. Namun keempat daimyo menolak dan terjadilah pemberontakan. Termasuk Shimotsuki Ushimaru dan warga Ringo melakukan pemberontakan. Dikatakan bahwa Kaido ikut serta juga untuk menghabisi mereka yang tidak mau tunduk. Yang karena itulah Ushimaru meninggal waktu itu. Secara tidak langsung, Zoro saat ini sedang meneruskan perjuangan leluhurnya untuk melawan bajak laut Kaido. Seluruh harapan warga Shimotsuki saat ini sedang ada di tangan Roronoa Zoro. Mulai dari mengusir Kaido, membebaskan Wano Kuni, menguasai pedang Enma, menjadikan pedang buatan Kozaburo menjadi hitam, dan belum lagi tentang Tsunachi. Ya, itu adalah Zoro dan Shimotsuki. Sekarang mari kita bicarakan soal Zoro dan buta arahnya. Alasan Zoro buta arah. Bagaimana jika buta arahnya Zoro ini bukan hanya sekedar Zoro yang bodoh, melainkan ada alasan yang cukup mendalam. Seperti, apakah mungkin ini berkaitan dengan masa lalu yang menyedihkan? Mungkin orang tua Zoro pernah ikut bersama Kozaburo mengarungi lautan, namun di perjalanan atau di sebuah pertarungan, orang tua Zoro pun meninggal, yang karena itulah ia dirawat oleh Kozaburo. Karena sebagai pria yang memimpin keluar dari Wano Kuni, Kozaburo memiliki kewajiban terhadap anggotanya. Dan karena orang tua Zoro telah tiada, Zoro pun tidak tahu jalan hidupnya. Dirinya dirawat oleh Shimotsuki Kozaburo. Namun karena Kozaburo sudah kakek-kakek, orang yang merawatnya pun hidupnya tidak lama dan akhirnya meninggal. Sehabis itu Zoro bertemu dengan Kuina, wanita yang membuat Zoro tersipu. Wanita yang membuat Zoro berjuang menjadi pendekar pedang dan mengajarkan arti mimpi. Tapi tidak lama setelah itu, Kuina pun meninggal juga. Sehingga bagaimana jika alasan Zoro buta arah bukanlah komedi biasa? Ini berkaitan dengan Zoro yang belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia adalah keturunan Shimotsuki, tapi dilahirkan di Wano Kuni. Semua orang dirawat oleh orang tuanya, tapi Zoro malah diasuh oleh orang lain. Semua orang memiliki mimpi, tapi Zoro bertugas menuntaskan mimpi orang lain. Dengan faktor internal yang menyedihkan seperti itu, akhirnya membuat Zoro tidak tahu harus jalan kemana lagi. Sehingga kesimpulannya, cerita masa lalu Zoro mungkin akan sangat menarik. Kami tidak sabar melihat sosok Kozaburo dan kaitannya dengan cerita Wano Kuni sekarang, terutama antara Zoro dengan Shimotsuki dan juga Wano Kuni. Dan untuk Zoro yang buta arah, kami pikir itu tidak akan diceritakan secara eksplisit dalam cerita. Untuk hal minor seperti ini, Eiichiro Oda mungkin akan menceritakannya dengan cara implisit, artinya dengan cara yang tidak langsung. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.